Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, untuk melanjutkan pertemuan kali ini, baiknya kita berdoa. Siapa yang suka memimpin doa di antara kalian? Taufik. Oh, Taufik, silakan sih. Pimpin doa Taufik. Sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya kita membaca doa. Setelah ini kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya kita bersemangat lagi dalam belajar dan rasa nasionalisme kita bisa lebih bagus lagi, kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk itu saya harapkan Anda untuk berdiri. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran materi kali ini. Silakan nanti Anda tanyakan atau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yaitu peserta didik mampu membuat slide presentasi dengan menggunakan unsur transisi dan animasi pada aplikasi presentasi. Itu aplikasinya PowerPoint, ya kan? Sekarang kita sekarang saya akan memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan PowerPoint. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membahas materi Microsoft PowerPoint. Kalau minggu yang lalu kan kita mempelajari aplikasi pengolah kata, ya, atau sering kita gunakan adalah Microsoft Word. Ya, walaupun selain Microsoft Word ada lagi aplikasi yang lain untuk pengolah kata itu. Ya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint. Nah, ini. Mari kita mengenal Microsoft PowerPoint. Lalu kalau kita mengenal, berarti kita harus ada pertanyaan, dong? Iya. Nah, ini harus tahu dulu apa sih PowerPoint itu. Nah, jawabannya adalah ini.
Microsoft PowerPoint adalah salah satu program aplikasi Microsoft Office yang berguna untuk membuat presentasi dalam bentuk slide, ya, seperti itu. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk keperluan presentasi, mengajar, dan untuk membuat animasi sederhana. Nah, selain untuk mengajar, untuk bikin animasi, juga nanti ada ketika Anda dikasih tugas oleh guru mata pelajaran yang lain, nah untuk dipresentasikan itu bahannya bisa dari Microsoft PowerPoint, ya, seperti itu. Selanjutnya ini, nah Microsoft PowerPoint juga menyediakan template untuk memperindah presentasi Anda, ya. Berbagai macam template bisa Anda pilih di aplikasi Microsoft PowerPoint, ya. Jadi banyak desain-desain template yang bisa Anda gunakan ketika Anda akan menggunakan Microsoft PowerPoint supaya untuk memperindah tampilan dari presentasi kita. Nah, kita lihat apa sih fungsi dari Microsoft PowerPoint, ya. Ini pertama, kegunaan atau fungsi Microsoft PowerPoint adalah sebagai berikut. Satu, membuat presentasi dalam bentuk slide, ya kan? Tadi sudah disinggung, ya, bahwa Microsoft PowerPoint ini yaitu untuk pembuatan slide. Selanjutnya, menambahkan audio, video, gambar, dan animasi dalam bentuk presentasi sehingga presentasi menjadi lebih menarik dan hidup, ya. Ketiga, mempermudah dalam mengatur dan mencetak slide, ya. Keempat, membuat presentasi dalam bentuk soft copy sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer atau perangkat yang lain, ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada nggak kelebihan dan kekurangan dari Microsoft PowerPoint? Ada, kan? Nah, apa kelebihan dan kelemahannya? Kita lihat, ya. Pertama, kita lihat kelebihan PowerPoint. Itu mudah dioperasikan. Artinya aplikasi ini user friendly, bisa digunakan oleh siapa saja, gitu, ya. Seperti itu. Selanjutnya, tersedia berbagai macam desain dan animasi. Banyak fitur-fiturnya, termasuk template, ya, animasinya, transisinya banyak, ya. Tiga, tersedia berbagai macam template menarik, ya. Keempat, dapat dibuat dengan berbagai format. Nah, itu ketika Anda sudah selesai membuat slide di PowerPoint, disimpannya bisa MP4, PPT, dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya, yang kelima, dapat mengedit foto secara langsung. Iya, selain aplikasi Photoshop atau apapun itu, untuk mengedit secara sederhana bisa kita menggunakan PowerPoint. Nah, itu dari di antara kelebihan Microsoft PowerPoint. Sekarang kita lihat kelemahan dari PowerPoint. Ini kelemahannya adalah harganya mahal, ya. Gratis jika Anda menggunakan versi bajakan, ya. Kenapa mahal? Karena biasanya untuk aplikasi yang disediakan oleh Microsoft itu semuanya berbayar. Ada yang gratis. Yang gratis itu adalah yang bajakan, gitu, ya. Nah, ini berbeda dengan Linux, ya. Kalau Linux kan open source, ya. Turunan-turunan juga open source, jadi itu gratis, gitu, ya. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Belum? Nanti. Oh, silakan. Apa bedanya yang bajakan sama yang asli? Yang bajakan dan asli. Nah, biasanya kalau yang asli kan itu diantaranya, ya. Kalau yang asli itu biasanya dia memiliki banyak fitur, ya. Terus ketika update pun dia selalu up to date, dan rentan dari kerusakan dan virus. Nah, kalau yang bajakan biasanya itu rentan akan virus. Ya, ketika diupdate dia nanti ketika terbaca oleh Microsoft, dia akan terdetek oleh Microsoft, lalu dia akan diblok, seperti itu. Biasanya kalau yang bajakan itu kalau terdetek suka ada minta serial number dan lain sebagainya, ya. Cukup, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini
langkah-langkah masuk Microsoft PowerPoint. Untuk memulai PowerPoint, langkah yang diperlukan adalah pertama, ya kita harus menyalakan dulu komputernya, harus menyalakan dulu Windows ya, seperti itu. Yang kedua, kita klik Start button, ya, kemudian kita klik program. Nah, sebelum klik program, kita cari dulu Microsoft PowerPoint-nya. Selanjutnya dalam menu program kita klik Microsoft PowerPoint, ya. Nah ini untuk keluar dari PowerPoint caranya sangat mudah. Pertama, sebelum Anda keluar itu harus menyimpan dulu dokumen di PowerPoint-nya, ya. Terus mengklik file ke halaman utama PowerPoint, selanjutnya pilih exit, ya. Jadi masuknya gampang, keluarnya juga gampang, ya. Artinya aplikasi ini sangat mudah digunakan. Nah, ini beberapa menu yang ada di Microsoft PowerPoint 2010. Nah, sekarang itu kan Microsoft Office itu khususnya Microsoft PowerPoint sudah menggunakan atau sudah menggunakan versi 365, ya. Ada 2016, 2019, ya. Juga ada 365 versinya, ya. Ini menu dalam Microsoft PowerPoint sama seperti menu-menu pada aplikasi yang lainnya, ya. Ada membuat file yang baru seperti biasa, create new, ya. Terus untuk membuka dokumen seperti biasa kita membuka file open, ya. Selanjutnya ini 3 untuk close atau untuk menutup file yang sedang kita buka, kita tinggal klik menu file lalu cari close, ya. Nah ini yang keempat, untuk menyimpan dokumen yang sebelumnya telah kita simpan dan dapat dan telah diberi nama, kita tinggal klik save, ya. Selanjutnya ini ada save as. Save as itu untuk menyimpan file yang baru. Dalam hal ini kita perlu menyantumkan nama file yang akan kita tempatkan file tersebut. Kita tinggal klik save as saja, gitu ya. Oke. Selanjutnya menu format atau home pada Microsoft PowerPoint. Ini menu home ini berfungsi untuk mengatur format sebuah dokumen seperti mengatur format huruf, paragraf, ya, dan lain-lain. Tabel juga ada di sini, ya. Oke, pertama ada slide. Nah, slide ini membuat slide baru dan mengatur layout atau tampilan sesuai kebutuhan. Nah, ini gambar slide-nya, ya. Nanti kalau Anda mau bikin slide baru, kita tinggal cari new slides, ya. Selanjutnya untuk mengatur huruf di dalam dokumen yang akan kita buat. Nah, ini ada menu kumpulan dari huruf, ya. Selanjutnya untuk mengatur paragraf kita lihat ada menu paragraf, ya. Untuk bullet dan summary juga ada, ya. Untuk nomornya, untuk simbolnya itu ada, kita pilih saja, ya. Gitu. Nah ini menu insert. Nah menu insert pada PowerPoint itu pertama bertujuan untuk memasukkan sebuah objek dalam slide presentasi. Yang pertama ada tabel. Nah perintah tabel ini untuk menambahkan tabel pada tampilan slide, ya. Terus kedua ada image, ya. Image ini untuk menambahkan gambar dalam slide, ya, gitu. Oke, ada illustration untuk membuat diagram. Nah ini bentuk dari diagramnya, ya. Nah menu transition itu untuk memberi variasi perpindahan slide agar tidak monoton. Jadi perpindahan slide itu menggunakan variasi, enggak perpindahan itu enggak kaku lah kalau menggunakan transition ini. Gitu. Oke. Selanjutnya cara membuat slide presentasi, ya. Langkah-langkahnya yang dapat dilakukan dalam membuat slide yaitu pertama klik start, ya. Lalu mau program seperti pada gambar yang terdapat pada slide ini. Selanjutnya, nah ini contoh
slide ya. Ketika judul presentasi akan kita pada yang akan kita inginkan, yaitu pada klik title ya. Contoh misalkan Microsoft PowerPoint. Ketiga pada kotak klik to add subtitle itu mengetikkan sub dari judul yang akan kita inginkan ya. Nah, ini selanjutnya untuk menambahkan slide baru ya. Nah, untuk menambahkan slide baru kita tinggal klik tampilan slide-nya di sebelah kiri. Ya biasanya seperti ini tampilannya ya. Itu tinggal kemudian tekan tombol enter ya pada keyboard, di enter dia akan menambahkan ya gitu. Udah. Nah ini kita dapat masukkan isi presentasi pada klik to add text ya. Tinggal memasukkan saja. Ini materi-materi yang akan Anda masukkan pada slide ya. Ini jika kita ingin menampilkan gambar pada slide, maka langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah pertama kita klik picture ya, lalu klik art ya. Selanjutnya nanti akan klik art ini akan menampilkan menu berikutnya ya. Ini sini yang keenam kita bisa memberikan background pada slide. Jadi nggak polos ya. Kalau di portnya kan polos. Nah supaya lebih menarik, Anda bisa memasukkan gambar apapun ke dalam slide ini sebagai background. Ya, gitu. Kalau sudah diatur, kita tinggal apply to all. Nah, apply to all ini apakah akan digunakan untuk semua template atau semua slide? Ya, atau hanya cuma satu? Ya, kalau sudah tinggal close. Ya, gitu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Jelas ya? Oke. Selanjutnya kita lihat selanjutnya. Nah ini yang ketujuh. Jika pada slide presentasi kita terdapat slide yang tidak kita inginkan, misalkan ya, itu tinggal kita hapus saja. Tinggal hapus, tentukan slide mana yang akan kita hapus. Kalau memang mau dihapus, itu tinggal delete saja, ya, gitu. Selanjutnya, ini yang ke-8, kita juga dapat membuat tabel pada slide tersebut, ya. Misalkan Anda akan membuat daftar harga atau daftar transaksi, itu tinggal memasukkan tabel saja, ya. Tabelnya tentukan berapa kolom, berapa baris, ya. Mudah. Nah, selanjutnya ini kita juga dapat membuat diagram, ya. Nah, misalkan tadi kita telah membuat tabel, ya. Nah, tabel tersebut kita mau masukkan ke diagram. Nah, diagram ini juga mudah untuk memasukkan diagram pada slide, ini mudah, ya. Kita tinggal klik insert pada menu bar, kemudian pilih chart, ya. Ini tampilannya seperti ini. Chartnya itu kita bisa cari variasi-variasi dari gambar grafiknya, ya. Nah, maka setelah kita menentukan bentuk dari chartnya, nah, lalu si chart ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Nah, yang ke-10, penambahan slideshow pada Microsoft PowerPoint membuat menjadi salah satu program terbaik yang digunakan untuk presentasi, ya. Untuk menampilkan slideshow, pilih menu slideshow, kita dapat memilih from beginning atau current slideshow pada grup start slideshow. Nah ini, ketika kita sudah menyelesaikan pembuatan atau pendesainan slide, kita kan akan menampilkan hasil dari pekerjaan kita, kan. Nah ini yang disebut dengan slideshow itu untuk menampilkan slide yang telah kita buat, ya. Itu tinggal mudah, tinggal cari menu slideshow, tinggal menjalankan, ya, seperti itu. Ke-11, mengatur desain presentasi untuk memperindah presentasi
presentasi, kita dapat menambahkan desain yang sudah tersedia pada Microsoft PowerPoint ya, melalui menu desain. Gitu. Selanjutnya, nah ini selanjutnya ketika kita sudah membuat atau mendesain slide yang kita kerjakan tadi, nah kita juga bisa mencetak slide tersebut yang nantinya bisa digunakan sebagai dokumen ya, seperti itu. Nah ini tampilan ketika kita akan mencetak slide dari pekerjaan kita ya. Kita pilih file, lalu pilih menu print, dan dia akan tampil seperti ya. Oke. Yang terakhir ada quote dari saya ya, quote of the day. Apa tuh quote-nya? Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Nah ini quote ini oleh Mahatma Gandhi ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Jelas ya? Oke. Nah tadi kan saya telah memaparkan secara teks ya, secara teorinya sudah dipaparkan. Nah sekarang kita lihat video untuk supaya Anda lebih mengerti lagi kalau dengan visual gitu ya, bagaimana cara membuka PowerPoint, menggunakan PowerPoint termasuk memberikan animasi-animasi pada PowerPoint. Ini ada video. Selanjutnya saya akan putarkan video untuk Anda. Silakan disimak video ini. Sebelum menonton video pembelajaran ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Microsoft Office PowerPoint. Yang kita ketahui bahwa Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Nah di sini mari kita membuka aplikasi PowerPoint. PowerPoint juga memiliki bagian-bagian yang tidak bisa
beberapa kelompok nih ya, supaya nanti mengerjakan tugas-tugas lebih ringan kalau dengan kelompoknya seperti itu. Oke, di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, jumlah kita 8, berarti kita bagi 2/2 ya. oh ya, oke, bisa. Jadi satu kelompok itu 2 orang ya, cukup ya, bisa ya, bisa ya. Kita lebih kelihatan banyak kelompoknya gitu ya. Nah, nanti setelah kelompok terbentuk, saya akan membagikan LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Nanti saya tugaskan untuk membuat slide ya. Terus nanti Anda amati, lalu Anda catat pengamatan Anda di LKPD tersebut. Nah, setelah selesai nanti Anda presentasikan tiap kelompok ya, seperti itu. Misalkan kelompok 1 presentasikan mengenai materinya yang yang dibuat ya, sama dengan kelompok-kelompok yang lain seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita bagi kelompok? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang pembagian kelompok ini apakah mau sendiri mencari anggota kelompoknya atau saya tentukan? Saya tentukan. Oke. Sekarang Ripaldi sama Topik ya. Farel sama Dimas ya. Terus Omega sama Adila ya. Nah, ini Auli sama Rafi. Oke, silakan ke kelompok masing-masing. Kursinya didekatkan saja. Ya. Kursinya didekatkan saja. Atau misalkan Omega sama nih, kamu sama. Nah, ini tinggal geser. Nah, itu bisa. Nah, itu gitu. Berarti gitu. Nah, itu Dimas ke area. Oke, Alwi sama Rafi. Oke, saya bagi KPD ini ya. Nah, ini ada KPD, di mana KPD ini harus Anda kerjakan ya, lembar kerja peserta didik itu. Ya, nanti Anda amati tugas-tugas dari apa yang Anda kerjakan. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Ya, sudah ya, LKPD-nya sudah ada di tiap-tiap kelompok. Silakan Anda membuat presentasi mengenai materi yang telah ditentukan. Silakan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Ya.
Itu aja kayak kemarin ya, tapi kertasnya nanti kalau pasti presentasinya. Waktunya 15 menit ya dari sekarang. Ya. Ya apa lagi? Sudah belum? Belum ya? Ya, silakan lanjutkan. Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Tidak ada? Ya.
Waktu 15 menit ya. Ya, oke. Sudah? Masih? Masih? Ah ya, lanjutkan. Gimana kelompok 1? Ada kesulitan? Tidak ada. Ya, lanjutkan lagi. Kelompok 2 aman? Aman. Kalau ada pertanyaan, silakan lanjutkan saja ya. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan saja.
Oke, sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang Anda presentasikan ya berdasarkan kelompok masing-masing ya, dan juga berdasarkan materi yang Anda telah konsep. Oke? Sebelum dipresentasikan ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau gitu kita mulai saja presentasinya. Mau dari kelompok 1 atau bagaimana? Diacak? Random aja ya. Random aja. Jadi misalkan sekarang kelompok berapa, nanti kelompok berapa gitu ya. Jadi nggak usah harus mesti berurutan gitu ya. Biar lebih asik lagi. Oke? Mau saya tunjuk atau mau sendiri? Pembimbingnya tunjuk aja ya. Oke, kalau gitu bagaimana kita mulai dari kelompok 3? Nah, silahkan. Tadi kelompok 3 siapa? Rafi sama Alwi. Silakan presentasikan. Nanti kalau misalkan kelompok 3 sudah presentasi, kalau ada pertanyaan dari kalian, silakan tanyakan ke kelompok 3. Ya, begitu. Silakan kelompok 3 untuk memperkenalkan kelompoknya dan anggota kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Rafi. Perkenalkan nama saya Muhammad Alwi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang PowerPoint. Yang pertama, apa itu PowerPoint? PowerPoint adalah sebuah program perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Program ini digunakan untuk membuat slide presentasi yang berisi teks, gambar, grafik, video animasi, dan elemen multimedia lainnya. PowerPoint sering digunakan dalam rapat, seminar, pengajaran, atau proyek untuk menyampaikan informasi secara visual dan lebih menarik. Kemudian, fitur-fitur PowerPoint yang akan dibacakan oleh Alwi. Berikut ini adalah fitur yang ada di kelas materi. Yang pertama, fitur audio. Yang kedua, fitur teks dua arah. Yang ketiga, fitur kolaborasi. Yang keempat, fitur bagian dan kata-kata. Yang kelima, fitur keyword. Yang keenam, fitur penyimpan musik yang jadi fitur gambar. Yang kedelapan, fitur cetak. Dan yang kesembilan, fitur slide. Dan yang ke-10, fitur program slide. PowerPoint memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi alat presentasi yang sangat populer. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, desain visual menarik. Yang ketiga, fleksibilitas. Pengguna dapat menggabungkan berbagai elemen seperti teks, gambar, video, grafik, dan audio ke dalam satu slide. Yang keempat, kolaborasi. Dengan fitur berbagi dan penyimpanan berbasis cloud, PowerPoint memungkinkan beberapa orang untuk bekerja pada presentasi yang sama secara bersamaan. Yang kelima, kustomisasi animasi. Yang keenam, kompatibilitas. PowerPoint dapat dibuka di berbagai perangkat dan platform termasuk Windows, Mac, tablet, dan smartphone. Yang ketujuh, kemampuan penyimpanan beragam format. Dan yang kedelapan, integrasi dengan aplikasi lain. Sekian dari presentasi kami. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah PowerPoint bisa digunakan dalam perangkat Android? Bisa. Bisa. Jadi pertanyaan topik, apakah PowerPoint bisa digunakan di aplikasi Android? Jawabannya bisa. Ya, tentunya aplikasi ini kan sangat fleksibel sekali ya. Jadi dokumen itu kan tidak hanya dibuka di komputer ya, maaf ya. Tapi bisa juga dengan perangkat yang lain, bisa Android, iOS, dan lain sebagainya. Jadi jawaban Rafi atau kelompok 3 ini jawabannya bisa. Oke, sudah tidak ada lagi kelompok 3?
Tidak? Kalau gitu kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kelompok satu untuk maju ke depan. Silakan presentasikan kelompok 1. Silakan presentasikan, perkenalkan kelompok berapa dan mitra kelompoknya siapa saja. Tunggu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan saya bernama Muhammad Taufik. Dan kami akan mempresentasikan tentang perangkat keras komputer. Perbedaannya yaitu komponen komputer yang bisa dilihat dan diakses secara langsung. Perangkat keras komputer juga disebut sebagai hardware. Fungsi perangkat keras komputer adalah untuk mendukung proses komputerisasi. Perangkat keras komputer juga memiliki beberapa jenis, yaitu perangkat masukan, perangkat keluaran, perangkat pemrosesan, dan perangkat penyimpanan. Contoh-contohnya akan diterangkan oleh rekan saya. Contoh perangkat keras komputer yaitu keyboard, mouse, GPU, TDI, dan monitor, printer. Pinter, ya. Ya, pinter. Cara kerja perangkat keras komputer didasarkan pada Ya, terus ada apa? input, Ikut. instruksi dasar proses, Instruksi dasar proses. dan instruksi dasar output. Ya, itu ya. Fungsi-fungsinya itu ya. Coba. Ada lagi yang lain coba. Perangkat keras komputer melakukan proses dan penerjemahan data agar dapat dimengerti oleh sistem komputer dan manusia. Nah, gitu ya. Sudah? Sudah. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ada pertanyaan ke kelompok 1? Pertanyaan. Apa bedanya perangkat komputer sama perangkat laptop? Sama. Misalnya kalau laptop mah bisa dibawa kemana-mana. Kalau perangkat keras komputer mah enggak. Ya, ya. Jadi gitu ya. Pertanyaan dari mereka, apa bedanya perangkat laptop sama komputer? Pada dasarnya, kalau saya tambahkan, pada dasarnya perangkat komputer dan laptop itu sama, memiliki hardware, software, ya, sama. Namun untuk pendapat kelompok 1 ini berbeda, ya. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada? Cukup? Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Sekarang tinggal sisa 2 kelompok, ada 3 dan 4. Nah, bagaimana kalau kelompok 4 dulu sebelum kelompok 3? Oke, silakan. Untuk kelompok 4 maju ke depan, presentasikan apa yang menjadi analisanya. Silakan kenalkan kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya Adila. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang dari kegiatan tugas proyek ini apa pengalaman yang kami dapat, yaitu banyaknya desain dan elemen visual yang menarik dan penggunaan yang sangat mudah pada PowerPoint membuat kami meningkatnya minat dalam mempelajari PowerPoint. Ya. Lalu fitur apa saja yang digunakan dalam membuat proyek slide hand ini akan dijelaskan oleh teman saya. Fitur yang digunakan adalah dengan menambahkan gambar pada slide untuk membuat grafik dan diagram untuk menampilkan data secara visual, menambahkan efek animasi, teks, gambar dan objek lainnya. Menambahkan juga tema, warna dan PowerPoint. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Yang ditanyakan untuk kelompok 4? Tidak? Atau mungkin kurang paham bagaimana menggunakan PowerPoint? Sudah? Tidak bisa? Paham ya? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang tersisa
satu kelompok lagi. Kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Sudah ready? Are you ready? Ready. Silakan maju ke depan untuk presentasikan apa yang menjadi tulisannya. Silakan kenalkan kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kenalkan kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa. Sudah siap materinya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perangkat lunak. Saya sendiri nama saya sendiri Dimas dan Nama saya Farel. Maria, ya. Silakan. Siapa Oke, yang jadi saya akan mempresentasikan tentang perangkat lunak ya atau software. Perangkat lunak atau software. Ya, sama Dimas. perangkat lunak atau software dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Berikut adalah beberapa contoh perangkat lunak yang umum digunakan. 1. Sistem operasi atau operating system. Ya, 2. Perangkat lunak aplikasi atau application software. ya, 3. Perangkat lunak produktivitas. ya, 4. Perangkat lunak multimedia. ya. 5. Perangkat lunak pengembang atau development software. Development software. 6. Perangkat lunak antivirus dan keamanan. Ya. 7. Permainan Security. virus. Ya. Ada lagi? Udah, Pak. Tidak? Ada yang harus ditanyakan ke kelompok 2? Oke, saya juga akan menjelaskan tentang apa tadi ini Pak. Ya. Tentang Oh, ya, sistem bagus. operasi. Apa saja sih sistem operasi sistem operating system itu? Ada Windows, ada macOS, Linux, atau Android iOS. Ya. Ada juga dari perangkat lunak aplikasi, ada Microsoft Word, Ya. Google Chrome, Ya. Adobe, Photoshop, dan Spotify, Ya. Zoom juga ada Pak. Oke, dengan perangkat lunak produktivitas juga ada Microsoft Excel, Trello, dan Slack. Ya. Ada juga dari perangkat lunak multimedia, yaitu VLC Media Player, Nah, media player ya. Adobe, Adobe. Ya. Adobe, VLC itu apa lagi? Banyak ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Saya, Pak. Ya, silakan. Kelompok 2 ada pertanyaan dari kelompok 1? Tahun berapa dirilisnya perangkat lunak atau apa sih? Baru itunya lah keluarnya tahun berapa? Perangkat lunak dikenal pada tahun berapa atau Baru diciptakan. ya di Saya akan menjawab. ada di software. Jadi software itu ditemukan pada tahun berapa mungkin ya? Ya. Ya kan? Kelompok 1 untuk menjawab. Perangkat lunak pertama. Ya, pertama kali ditemukan atau dikenalkan tahun berapa? Perangkat lunak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an. Oh, 1940-an. Jadi perangkat lunak ini mulai dikenalkan atau mulai diciptakan pada tahun 1940-an. Abad ke-19 Pak. Ya, ya. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ya, silakan. Perangkat lunak pertama itu desainnya kayak gimana? Ya, desain perangkat lunak pertama. Desain pertama. Hah? Desain? Ya. Perangkat lunak pertama. Desain. Bentar. Ya, jadi sistem apa perangkat lunak dulu itu Gambaran. untuk apa gitu? Tujuannya untuk apa gitu? Tujuannya desain perangkat lunak itu untuk Membantu kegiatan kegiatan pekerjaan pekerjaan manusia. itu ya. Ya. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Oh, ada. Ternyata satu lagi pertanyaan
Dari Raffi, kelompok berapa Raffi? Kelompok 3. Kelompok 3. Ini apa Pak? Apa perbedaan perangkat lunak pada Android sama komputer? Ya. Oke. Oke. Kalau perangkat lunak di Android APK. seperti aplikasi APK. APK, ya. Kalau di Komputer itu seperti instalan biasa kayak gitu. Ya. Ya. Sudah coba. Dan sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, oke. Semuanya sudah melaksanakan presentasi ke depan ya. Tugas-tugasnya sudah dilaksanakan. Terima kasih untuk Anda semua yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, seperti biasa sebelum kita mengakhiri pertemuan, saya akan absen dulu ya kehadiran, karena kalau dari awal kalau di absen itu biasanya kan cuma dari terlambat tuh, dia takut ke absen. Nah jadi saya untuk mengabsen kali ini saya absennya di akhir pertemuan. Oke? Saya absen dulu ya. Pavel Prabawa Rizky hadir ya, kelompok 3 kelompok 2 tadi ya. Alwawanda Nurul Azka izin ya, izin. Katanya ada kepentingan keluarga ya, awal ya. Muhammad Rifaldi Maulana hadir. Muhammad Taufik Omega Insani Alila hadir. Rafli Muhammad Rahman hadir. Terus M Alwi hadir ya. Dimas hadir. Adhila hadir ya. Yahri Alfa. Oh Alfa. Udah berapa kali Alfa Yahri? 2 kali ya? Oh iya. Nanti tolong ingatkan ya untuk Yahri supaya lebih rajin lagi sekolah, ya kan? Isep sakit. Oh, udah berapa hari sakitnya? Baru hari ini sakit. Ya kita doakan mudah-mudahan Isep lekas sembuh ya. Oke? Sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi mengenai materi kali ini? Insyaallah sudah paham. Cukup paham ya. Terima kasih. Oke. Nah, ada baiknya sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini kita berdoa kembali ya, supaya apa yang kita laksanakan hari ini dapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa dan ilmu kita semakin bertambah dan kita selalu disehatkan ya. Betul. Silakan Mas Topik untuk pimpin doa penutup kali ini. Silakan. Sebelum mengakhiri, angka baiknya kita berdoa dulu agar semoga dalam pembelajaran tadi kita mendapatkan hikmah dan keberkahan. Selain itu, Ya, terima kasih untuk hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua.